Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol ringan dan tidak akan membahas tentang firqah-firqah atau sosok-sosok yang menyimpang yang terjadi padanya syubhat dan kesesatan yang dia sampaikan. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah tema inspirasi hijrah dari pembenci dakwah salaf yang digelar dengan Wahabi menuju atau hijrah ke pencinta dakwah salafi, bahkan menjadi pembela dan menjadi momok bagi orang-orang yang selama ini membenci dakwah salafi. Maka sosok hijrah atau inspirasi hijrah yang kita akan sampaikan, yang kita akan sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak asing di telinga antum atau antunna, yang kalau antum ini banyak bergelut dengan medsos, khususnya di YouTube. Terang dan terbuka yang kita akan sebutkan inspirasi hijrah pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara kita akhuna fillah Harry Pras. Masya Allah, zaman Allah, kalau saya ingin melihat dan menyaksikan bersama, bahkan mungkin kita mencari tahu siapa Harry Pras ini, ya sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri tentang dirinya dahulu berkaitan dengan perjalanan spiritualnya, di mana beliau pernah di salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Ya, kita sebut saja dengan NU. Dan beliau lama di NU ini. Namun seiring perjalanan spiritual beliau, dan demikianlah zaman rahmatullah, seyogyanya seorang muslim, ada di dalam dirinya sifat kritik atau berusaha mencari tahu yang mana ajaran yang benar. Jadi selama antum memiliki jiwa kritik di dalam diri antum ketika beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berusaha keras mencari tahu, mencari jati diri dan mencari jalan kebenaran dalam beragama ini, maka insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membukakan pintu hidayah. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu berikan informasi kepada kita, firmankan di dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, maka pasti kami akan bukakan pintu hidayah, pintu kebaikan untuknya. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan akhuna Harry Pras, Masya Allah. Bahkan beliau ini diundang oleh secara khusus Ustadz Khalid Basalama, Dr. Khalid Basalama, untuk berbicara tentang inspirasi hijrah. Jadi beliau diundang khusus dalam sebuah kajian beliau, ditampilkan Harry Pras untuk berbicara bagaimana perjalanan spiritual beliau sampai kemudian bisa menjadi di antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf ini. Maka berkaitan dengan perjalanan dakwah perjalanan agama spiritual seseorang, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan buat antum dan antuna semuanya. Hendaknya seseorang itu ketika dia beragama memang harus kritis. Yang pertama, harus kritis. Karena kenapa? Jawaban rahmatullah. Sebab agama ini tidak hanya terkait dengan dunia, tetapi dia terkait dengan akhirat. Salah kita dalam berjalan menempuh sebuah perjalanan spiritual atau perjalanan agama, maka dampaknya tidak hanya di dunia, tetapi dampaknya juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qadimna ila ma'amilu faja'alnaha haba'an manthura. Dan kami tampakkan kepada manusia apa yang telah mereka lakukan di dunia, namun semua yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia belaka, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang letih melakukan sebuah ibadah di dunia, mereka menyangka ada amalannya, ada pahalanya. Tetapi ketika mereka berada di negeri akhirat untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, namun amalan tersebut tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi amalan itu berbau syirik atau boleh jadi amalan tersebut berbau bid'ah. Maka dalam perkara ini jangan rahmatullah, contoh misalnya inspirasi hijrah seperti Harry Pras ini kritis, yang sangat kritis sekali dalam melihat dan menimbang dan memperhatikan dengan sesama. Manhaj yang mana yang mengajarkan kepadanya ajaran yang lurus, berdasarkan pula sunnah Nabi SAW tanpa adanya penyimpangan di dalamnya. Apakah yang berbau syirik atau berbau bid'ah atau yang berbau dengan maksiat. Maka ini yang kita harapkan bagi orang-orang yang selama ini berjalan di atas agama.
Jangan mudah terperdaya menerima semua informasi berkaitan dengan agama dari seseorang. Sampai kita bertanya dan kita mencari tahu apakah amalan yang dia lakukan di atas Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Sebagaimana ketika Nabi Alaihi Wasallam sedih dengan kematian pamannya, namun pamannya ini tidak berhasil memeluk agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk, memberikan keimanan bagi siapa saja orang yang engkau cintai. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka salah satu mungkin ikhwan kita akhuna Harry Pras nahsabuhu kadzalik wala nuzakki Allah ahadan, kami menyangka seperti itu dan kita tidak mensucikan seseorang di atas Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita akhwana Harry Pras diberikan hidayah untuk bisa berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar bagi seseorang ketika dia berislam namun Islamnya di atas manhaj yang benar. Dahulu mungkin ya tidak kita berbicara tentang firqah-firqah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka muncullah satu persatu pemikiran yang sesat. Di antaranya ketika di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu muncul pemikiran tidak wajibnya mengeluarkan zakat. Bahkan ya sebagian di antara orang-orang murtad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula di zaman Umar, namun di zaman Umar ini pintu fitnah ini tidak apa namanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tertutup di zamannya Umar. Namun ketika beliau meninggal, terbukalah pintu fitnah satu persatu hingga sekarang ini. Maka banyak orang beragama tidak di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada manusia beragama di atas pemikiran Khawarij, pemikiran Syiah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan firqah-firqah sesat dan menyesatkan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah memilih di antara manusia orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Ketika seseorang berada di atas agama Islam ini, mereka di atas keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diwariskan kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan begitu seterusnya hingga kita dewasa ini, hingga sekarang ini. Maka nikmat mendapatkan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang tidak semua orang diberikan. Ada orang, ya, dia pintar, cerdas, lihai berbicara, mampu mendatangkan dalil Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka beragama menafsirkan agama sesuai dengan logika-logika mereka, pemahaman-pemahaman mereka, syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Maka nikmat mendapatkan sunnah Nabi SAW adalah merupakan nikmat yang sangat agung, yang seharusnya kita bersyukur. Ya, termasuk akhuna Harry Pras ini, masya Allah, yang tadinya membenci dakwah salafiyah, sekarang beliau berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang lurus. Dan mudah-mudahan kita mendoakan kepada beliau agar senantiasa dikokohkan, diteguhkan di atas manhaj yang agung ini. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, perlu kita ketahui bahwasanya dakwah salafiyah ini bukan organisasi tertentu, bukan partai tertentu, kelompok tertentu, tetapi dia merupakan manhaj, thariqah, cara beragama yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diwariskan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan siapapun yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah maka dia adalah salafi. Siapapun yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apapun keberadaannya, dimanapun dia berada, di tempat manapun dia tinggal, bersendirian atau berjamaah, apakah dia Amerika, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika, bangsa Arab, ketika dia berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah maka dia adalah salafi. Karena salafi ini bukan organisasi, bukan partai, tidak ada ketuanya. Siapapun di antara manusia, ya, yang senantiasa berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang lurus, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita mengatakan
ketika hari pras ini berada di barisan Salafi, barisan Ahlussunnah wal Jamaah, kita kemudian mengatakan alhamdulillah ada lagi sokongan, alhamdulillah ada lagi dukungan masuknya hari pras ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bentuk apa namanya, kayak seolah-olah ini adalah merupakan organisasi kemudian kelompok tertentu. Tidak, ini adalah merupakan ketika seseorang itu hijrah dari manhaj yang dulunya dia menyimpang, cara beragamanya dahulu yang menyimpang, kemudian dia berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka siapapun bisa masuk di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Siapapun orangnya, jamaah dirahmati Allah. Ya, selama dia tidak keluar dari usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ingat di sana ada usul, di sana ada furu'. Selama seseorang berjalan di atas usul agama Islam, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali ketika mereka keluar dari usul ini, seperti orang mengatakan, seperti Syiah mengatakan bahwasanya Ali adalah merupakan orang yang lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ali radhiyallahu taala anhu lebih berhak mendapatkan wahyu, maka dia telah kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW meninggal, banyak di antara para sahabat yang murtad dari agama Allah, maka mereka bukan berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti juga sekte Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Begitu pula dengan Jabariyah, Qadariyah yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Asy'ariyah yang banyak melakukan penyimpangan dari jalan agama yang lurus ini, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Selama mereka tidak keluar dari usul Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka adalah firqatun najih, termasuk orang-orang yang berjalan di atas firqah, kelompok yang selamat insyaallah taala, yang merupakan di antara salah satu nama dari yang disebut dengan salafi. Maka mudah-mudahan dengan metodologis manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini yang semakin tersebar luas, semakin banyak orang kemudian tertarik untuk berjalan di atas agama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah metodologi cara belajar agama yang benar, yang mencocoki dengan fitrah kita. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya bisa sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya kita mendoakan saudara kita dari Peras tentunya, dan ikhwah-ikhwah yang lainnya dan akhwat-akhwat yang lainnya yang sementara mencari jati diri atau sudah berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, agar diberikan keteguhan dan kekokohan. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mudah mencabut hidayah dari siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, momen seperti ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, siapapun yang berjalan dan baru hijrah di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tendensi yang berkaitan dengan dunia, jangan ada tendensi karena ingin tenar, jangan karena mencari hal yang berkaitan dengan dunia, sehingga kita kemudian hijrah di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Maka siapapun di antara antum, ya termasuk akuna Hedi Pras, hafizallahu taala anhu wa ra'ah, ketika antum berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, hijrah dari firqah-firqah yang dahulunya menyimpang dan berjalan di atas manhaj yang mulia ini, ikhlaskan niat. Karena itu adalah merupakan sebab syarat diterimanya perjalanan hijrah seseorang. Jadi hijrah ini ya termasuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ketika seseorang itu berhijrah dari kekufuran menjadi Islam, dari amalan bid'ah menjadi sunnah, dari maksiat menjadi menuju ketaatan, maka ini adalah merupakan ibadah. Dan ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum-antumnya yang berjalan di jalan yang hijrah ini, maka hendaknya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tendensi dunia atau sesuatu yang berkaitan dengan syirik kecil, yaitu riya, sum'ah dan sebagainya, karena ingin dipuji, karena disanjung oleh manusia, atau mencari followers ya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, kami nasihatkan kepada kaum muslimin dan muslimah yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, banyak belajar lagi. Banyak belajar, karena ada dua tahapan yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa garani. Ketika seseorang ini
meninggalkan pemahaman yang dahulu dan hijrah menuju manhaj salaf. Yang pertama adalah tasfiyah, mengeluarkan semua syubhat yang ada di kepala kita. Jadi antum yang berjalan di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, semua syubhat, semua ilmu yang pernah antum dapatkan di firqah-firqah yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya, apakah LDDI, Khawarij, Syiah dan semuanya, itu semuanya harus dikeluarkan syubhat ini. Setelah antum keluarkan syubhat ini, antum bersihkan diri antum dari syubhat, dari ilmu-ilmu yang menyimpang ini, baru antum masukkan dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Dimulai dari ilmu akidah. Ini penting sekali. Harus banyak belajar. Harus banyak duduk di majelis ilmu. Karena seseorang itu tidak akan pernah matang dalam menjalani agama ini di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah dan bisa kokoh kecuali mereka belajar, belajar dan terus belajar. Ya jangan sampai karena kita sudah tenang, kita sudah terkenal, kita sudah banyak pengikut, sehingga dengan ya mungkin kita kecakapan kita berbicara, malas untuk belajar lagi. Ya na'am antum sudah berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, tetapi antum tidak belajar. Ini salah dan keliru. Sehingga apa? Jangan sampai ada syubhat yang mungkin suatu saat yang menghantam antum kemudian mudah goyah dan mudah meninggalkan manhaj yang agung ini sebagaimana antum pernah meninggalkan firqahnya antum. Jadi harus belajar. Belajar dimulai dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dimulai dari kitab-kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Ushulul Tsalatsa, Kitabut Tauhid, dan kitab-kitab ulama yang lainnya. Kemudian belajar menghafal Quran, belajar menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, supaya apa? Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang ada pada diri kita menguatkan dan mengokohkan kita, terkhusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fitnah yang ada yang terjadi di tengah-tengah umat, perselisihan yang terjadi di tengah umat. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini dari poin yang keempat adalah sabar di atas manhaj yang mulia. Karena tentunya siapa saja yang berjalan di atas manhaj yang agung ini pasti akan dicela, pasti akan mendapatkan ujian, cacian, apatah lagi antum konten kreator, salah satu YouTuber yang selama ini banyak kemudian mengedukasi masyarakat secara luas, masyarakat Indonesia secara luas tentang cara beragama yang benar dan tentang bagaimananya muncul firqah-firqah yang sesat dan ajaran-ajaran sempalang. Jadi Masya Allah, zaman dan rahmatullah, saudara kita Heri Pras ini sangat menginspirasi kebanyakan ikhwah-ikhwah kita dan akhwat-akhwat kita. Bahkan mungkin dengan sebab video yang beliau buat, ini banyak orang hijrah dari firqah yang sesat dahulu yang mereka berjalan di atasnya, dan kemudian mereka beralih di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan masih ada akan Heri Pras berikutnya, ikhwan dan akhwat yang hijrah di manhaj salaf yang mulia ini, yang agung ini, meninggalkan firqah-firqah yang pernah mereka berada di situ. Ya karena mungkin sebab antum. Dan ini adalah merupakan sebuah pahala yang sangat besar. Karena Nabi SAW menyebutkan, sungguh Allah memberikan hidayah seseorang karenamu, sebabmu, videomu dan sebagainya, karena apa yang kau telah lakukan dalam videomu, maka itu lebih baik untukmu daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Unta merah ini adalah gambaran harta yang sangat mahal yang dimiliki oleh orang Arab pada saat itu. Dan mungkin sampai sekarang unta merah itu sangat mahal harganya karena dia adalah merupakan unta yang langka, yang sangat susah didapatkan oleh seseorang. Sehingga dengan warna kemerahan yang corak yang ada pada tubuhnya, maka harganya mahal. Yang mungkin di zaman kita sekarang ini eh, kendaraan tunggangan yang mahal adalah mobil Mercy atau mobil mewah yang lainnya. Maka ketika antum ada orang yang terinspirasi dari videonya antum mengumbar dan mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang sebagian orang beragama di atas kejelekan, misalnya salawat dadutan dan sebagainya yang banyak antum sebutkan di videonya antum, orang mendapatkan hidayah, orang tersadarkan, orang tercerahkan, orang teredukasi, maka antum mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau 1, 2, 3 orang dan semakin banyak, antum mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah, inspirasi hijrah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk berjalan di atas manhaj yang agung ini. Dan mudah-mudahan Anda yang selama ini mungkin masih mencari jati diri, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah kemudian maju mundur di atas manhaj yang agung ini. Teguhkan hati antum, antum berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini. Demikianlah zaman dari Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan kita semuanya dikukuhkan di atas agama yang hak ini, di atas sunnah, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.